Shana Basman. Tim pemenangan calon Presiden Prabowo Hatta menarik diri dari rapat pleno KPU karena pelaksanaan Pilpres dinilai cacat hukum. Laporan selengkapnya dari kantor KPU akan disampaikan reporter Vera Belinda. Ya, silahkan Vera. Ya, Sana, memang sekitar pukul 14.30 tadi rapat pleno KPU telah mensahkan hasil rekapitulasi perolehan suara Provinsi DKI Jakarta di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Joko Widodo Yusuf Kala mengungguli perolehan suara pasangan Prabowo Hatta dengan perolehan suara 2.859.894 suara. Sementara untuk pasangan Prabowo Hatta hanya memperoleh 2.528.064 suara. Hasil rekapitulasi suara DKI Jakarta yang telah disahkan dalam rapat pleno ditolak tim Prabowo Hatta, di mana diwarnai dengan aksi walkout dari tim Prabowo Hatta dari ruang rapat pleno. Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta menyampaikan pesan yang dibacakan salah satu anggota tim, yakni Rambe Kamarudzaman, di mana dari 5 pesan yang disampaikan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta, salah satunya diantaranya adalah terkait kecurangan pelaksanaan Pilpres 2014 yang dilakukan secara masif, sistematis, dan terstruktur. Berikut pernyataan dari tim Prabowo Hatta. Sebelum kami bacakan suratnya, nanti setelah dibacakan tentu diserahkan pada kami ya. Ya, pernyataan sikap calon presiden, calon wakil presiden nomor 1 Prabowo Subianto, Hatta Rajasa tentang proses rekapitulasi pemilu presiden 2014. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan saya menyampaikan apa yang telah menjadi hasil rapat tim kampanye nasional Prabowo Hatta terhadap pelaksanaan pemilu presiden Pilpres 2014. Mencermati proses pelaksanaan Pilpres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU, kami menemukan beberapa hal yang memperlihatkan cacatnya proses Pilpres 2014 sehingga hilangnya hak-hak demokrasi warga negara Indonesia. Antara lain, 1. Proses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pelaksana KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak aturan main yang dibuat dianggap dilanggar sendiri oleh KPU. 2. Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terhadap segala kelalaian dan penyimpangan di lapangan di berbagai wilayah tanah air diabaikan oleh KPU. 3. Ditemukannya sejumlah tindakan pidana kecurangan pemilu dengan melibatkan pihak penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu hingga pemilu menjadi tidak jujur dan adil. 4. KPU selalu mengaitkan masalah ke Mahkamah Konstitusi, seolah-olah setiap keberatan dari tim Prabowo Hatta merupakan bagian dari sengketa yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Padahal sumber masalahnya ada pada internal KPU. Lima, terjadi kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematik pada pelaksanaan pemilu. Atas beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka kami Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa
sebagai pengemban mandat suara dari rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 akan menggunakan hak konstitusional kami menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung sekarang ini. Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat, dipermainkan dan diselewengkan. Kami Prabowo Hatta siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat. Untuk itu, kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami untuk tetap tenang, karena kami tidak akan diam dan membiarkan hak demokrasi kita dicederai dan dirampas. Saya juga menginstruksikan kepada saksi-saksi tim Prabowo Hatta yang sedang mengikuti rekapitulasi di KPU untuk tidak lagi melanjutkan proses tersebut. Atas nama Jakarta 22 Juli 2014, atas nama pasangan Capres Prabowo Hatta, Prabowo Subianto, ditandatangani. Diserahkan di sini, Pak. Suratnya, Pak, ya. Jakarta 22 Juli 2014, nomor 07-001-Capres nomor 1-2014. Hal penarikan diri dari proses rekapitulasi suara hasil pemilu presiden 2014. Kepada yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, dengan hormat, oleh karena protes-protes kami terutama menyangkut rekomendasi Bawaslu di beberapa daerah tentang penyelenggaraan PSU pemungutan suara ulang, maka dengan ini kami menolak apapun yang akan diputuskan oleh KPU dengan menarik diri dari proses penetapan rekapitulasi suara hasil pemilu presiden 2014. Kami berharap ada penyelesaian yang adil. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Hormat kami, calon Presiden Republik Indonesia 2014-2019, nomor urut 1, Haji Prabowo Subianto. Demikianlah saudara-saudara, jadi karena ini sudah kami bacakan, mohon maaf kami sampaikan, dan kami setelah menyerahkan ini ke Ketua KPU sebagaimana surat, dan kami pun akan mengundurkan diri dari forum yang terhormat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tengah berlangsung proses rekapitulasi suara dari Provinsi Jawa Timur, di mana dari data yang ada terdaftar ada 30.696.671 suara, namun pengguna hak pilih hanya 22.184.407 suara atau dengan tingkat partisipasi pemilih 71,72%. Pasangan Jokowi JK unggul dengan perolehan suara 11.669.313 suara, sementara pasangan Prabowo Hatta
memperoleh 10.277.088 suara. Dengan berlangsungnya proses rekapitulasi Provinsi Jawa Timur ini, maka KPU masih menyisakan 2 provinsi lagi, yakni Papua dan juga Sumatera Utara. Berikut kita ikuti jalannya rapat pleno. Sehubungan dengan kemungkinan akan diselesaikannya Undang-Undang Pilkada, di mana salah satunya adalah menyangkut pemilihan umum kepala daerah secara serentak pada tahun 2015, kita berharap ini bisa diselesaikan dengan baik. Sebab kalau tidak, niscaya dan yakinlah pasti menimbulkan masalah yang sama juga, yang akan menjadi masalah yang diperdebatkan, yang tidak pernah diselesaikan dan menimbulkan ketidakpuasan. Nah, saya kira ini Ketua, catatan saya, dan 121 daftar pemilih tetap di beberapa TPS di Sampang yang telah ditemukan oleh tim kampanye kita, saya kira dia bisa menjadi petunjuk yang bermakna positif untuk kita bekerja lebih baik lagi di dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih di masa yang akan datang. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya pikir apa yang disampaikan oleh Bawaslu RI dan saksi nomor 2 ini menjadi pesan bagi kita semua ya. Karena tahun 2015 kalau undang-undang belum dirubah, itu kita akan menghadapi kurang lebih 200 pemilu kada untuk seluruh Indonesia. Jadi beberapa catatan ini saya pikir penting juga untuk kawan-kawan KPU Provinsi yang ada di ruangan ini, yang melihat dari luar, yang ada di halaman, ini menjadi catatan bagi kita semua gitu ya. Saya persilakan KPU Provinsi untuk menjelaskan, menjawab, membaca apa yang disampaikan oleh Bawaslu, sekaligus mungkin kalau ada yang mau direspon atas yang disampaikan oleh saksi nomor urut 2. Silakan. Iya, terima kasih pimpinan Bawaslu, Ketua Bawaslu atas beberapa saran, karena memang Madura ini agak khusus dan memang kalau mau dibilang walaupun memang masih terdapat beberapa pelanggaran kejadian-kejadian khusus, saya pikir Madura ini perkembangannya sudah cukup lumayan baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Ya, kita mungkin tetap kemudian nanti kita juga akan koordinasi dengan Bawaslu untuk bagaimana membuat pemilu di Pulau Madura ini menjadi pemilu seperti daerah-daerah yang lain. Selanjutnya saya akan bacakan model DC2 EPWP dari pasangan nomor urut 1. 1 kejadian khusus, 1 keberatan, 1 KPU Jatim tidak melaksanakan perintah Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden terkait dengan Rekom Bawaslu nomor 3389 /Bawaslu Prop /JTM /7 Romawi /2014, isinya untuk melakukan penelitian dan verifikasi status pemilih yang terdaftar dalam DPKTB di 6 daerah, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Batu, Kabupaten Jember, dan Banyuwangi. Rekomendasi Bawaslu Jatim berdasarkan laporan dari saksi pasangan calon nomor 1 di 6 daerah tersebut di atas, di mana saksi pasangan nomor 1 menduga adanya mobilisasi masif dan sistematis pemilih siluman melalui DPKTB. Yang kedua, saksi nomor 1 menemukan sejumlah 209.812 orang yang masuk dalam DPKTB yang berpotensi menyalahi peraturan perundang-undangan. 3, permintaan saksi nomor 1 untuk mendapatkan akses informasi terkait DPKTB di 7 daerah tidak dipenuhi oleh penyelenggara pemilu dalam kurung KPU dan Panwas. 4, sikap arogan KPU Jawa Timur yang dinyatakan dalam form statement forum resmi rapat perlunya rekapitulasi di tingkat provinsi, menyebut nama anggota yang menyatakan bahwa ini urusan kami, dilaksanakan atau tidak itu resikonya kami yang siap dipecat.
Kelima, sesuai dengan pernyataan KPU Kota Batu dalam pleno KPU Provinsi yang menyatakan bahwa kami tak memperbolehkan pemilih yang menyuarakan KTP dalam garis miring surat domisili yang akan memilih di TPS tidak sesuai dengan alamat yang tertera di KTP atau surat domisili. Hal ini memperkuat adanya mobilisasi pemilu yang masif dan sistematis melalui DPKTB. 6. Saksi nomor 1 keberatan terhadap statement KPU Surabaya dalam rapat pleno KPU Provinsi bahwa KPU Surabaya tidak berhak mendapatkan laporan pelaksanaan hasil rekomendasi Panwas Surabaya nomor 151 garis miring rek garis miring Paswasu garis datar SBY garis miring 7 Romawi garis miring 2014 tentang penelitian dan pencermatan DPKTB. 7. Saksi nomor 1 tidak puas dengan jawaban KPU Kota Surabaya pada saat rapat pleno KPU Jatim terkait keberadaan pada form DP2. Oleh karena itu kami lamirkan DP2 saksi nomor 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari DC2. Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan rekomendasi Bawaslu menyangkut nomor 389 yang merekomendasikan untuk melakukan pencermatan DPKTB di 6 daerah sudah dilaksanakan oleh KPU Provinsi. Jadi Mohon Pak Ketua, itu masih ada poin 8, 9, 10. Halaman berikutnya. oh ya maaf, terlalu bersemangat. 8. Saksi nomor 1 menuntut PSU di 6 daerah yang diduga adanya pelanggaran DPKTB. 9. Dalam pembukaan kotak 22 TPS di Kabupaten Sampang, Kecamatan Ketapang, dan Banyu Atas di Hotel Ekuator yang dihadiri oleh Saudara Nelson Simajuntak dalam kurung Bawaslu RI, anggota Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten Sampang, KPU Sampang, dan saksi nomor 1 dan nomor 2 bahwa ditemukan 4 TPS di Desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang, dan Desa Telaga, Kecamatan Banyu Atas tidak ada form C6, C7, dan salinan DPT. Oleh sebab itu, saksi nomor 1 keberatan untuk menindaklanjuti hasil perhitungan di Kabupaten Sampang. Saksi nomor 1 menuntut adanya PSU di 4 TPS tersebut. 10. KPU Jatim memaksakan menyelesaikan rekapitulasi tanpa menunggu hasil pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Jatim. Oleh sebab itu, saksi nomor 1 walkout. Terhadap keberatan-keberatan ini kami sampaikan bahwa KPU Jatim telah menindaklanjuti apa yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Pada saat itu kita sampaikan kepada saksi bahwa kita akan melakukan surat tertulis. Jadi kita sudah surati Bawaslu Provinsi, kita juga surati 6 kabupaten kota yang direkomendasikan untuk melakukan pencermatan. Jadi itu sudah dilaksanakan. Kemudian ini termasuk juga menemukan 209. Ini bagian dari DPKTB tadi. Permintaan saksi akses informasi terkait dengan DPKTB itu tadi. Jadi berkait dengan DPKTB, apa yang sudah disampaikan keberatan ini sebenarnya sudah terangkum dalam apa yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Jadi apa yang direkomendasikan Bawaslu kita tidak lanjuti, yang insya Allah ketiga hal ini bisa terjawab dari apa yang dilakukan oleh 6 KPU Kabupaten Kota berupa pencermatan terhadap DPKTB. 4. Tentang sikap arogan, ini mungkin bentuk kesalahpahaman. Jadi kesalahpahaman antara kami dengan kawan-kawan di saksi, tim saksi, tapi ini tidak muncul di dalam proses perdebatan sehingga kita belum sempat minta maaf dalam forum ini. Kalau memang ini dianggap sebagai bentuk aroganitas kita akan meminta maaf. Semoga ke depan tidak terjadi hal-hal yang dituduhkan.
Kemudian berkait dengan pernyataan KPU Batu. Jadi KPU Batu di dalam rekapitulasi di tingkat Provinsi Jawa Timur sudah menyampaikan mengapa DPKTB di Batu itu ada sekitar 1.900. Jadi KPU Batu menerangkan bahwa sebenarnya DPKTB ini sama dengan DPKTB Pileg. Cuma karena waktu itu DPKTB Pileg itu mau dimasukkan ke sistem Sidale, kemudian ada proses-proses teknis yang kemudian mereka nggak bisa masuk. Jadi akhirnya nama-nama ini tetap menjadi nama di luar itu, tidak bisa masuk menjadi DPT maupun tidak bisa masuk di dalam DPK. Jadi tetap jadi DPKTB. Itu. Dan ini yang kemarin disampaikan oleh kawan-kawan KPU Batu di dalam forum ini. Sehingga kalau kemudian kawan-kawan dari pasangan saksi pasangan nomor 1 belum puas, ya kita persilakan kemarin membuat surat keberatan. Berkait dengan keberatan terhadap statement KPU Surabaya. Jadi di dalam forum itu memang di dalam penyampaiannya KPU Surabaya menerangkan bahwa proses-proses selama ini yang selalu dipertanyakan di DPKTB itu ada rekomendasi dari Panwaslu Surabaya terhadap KPU Kota Surabaya untuk menyemati sekitar 136 TPS itu, dan itu kemudian sudah dilakukan juga. Hasilnya kemudian ada PSU di 1 TPS. Jadi atas rekomendasi Panwas Kota Surabaya maka ada PSU dari pencermatan DPKTB tadi di 1 TPS, dan ini juga sudah dilaksanakan. Ini sudah dilaksanakan. Kesalahpahaman kemudian muncul karena kemudian hasil-hasil laporan-laporan ini disampaikan langsung kepada Panwaslu Kota Surabaya. Jadi saksi memang kedua-duanya waktu itu memang tidak disampaikan. Tetapi di dalam forum kemarin, di dalam forum di KPU Provinsi, itu kita sudah perintahkan kepada KPU Surabaya untuk memberikan laporan-laporan terkait dengan pelaksanaan pencermatan dan pelaksanaan PSU. Itu termasuk poin nomor 7 berkait dengan Surabaya. Terus untuk nomor 8, ya saksi menuntut PSU di 6 daerah yang diduga adanya pelanggaran DPKTB. Memang ini tidak bisa kita tindak lanjuti karena untuk PSU kita akan menunggu rekomendasi dari kawan-kawan Bawas. Terus kemudian poin yang 9 dalam pembukaan kotak nomor 2 TPS ini sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan merekomendasikan kepada KPU Provinsi untuk memerintahkan kepada KPU Sampang untuk melaksanakan untuk melaksanakan hitung ulang di 8 TPS yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, dan memang waktu itu pasangan nomor urut saksi pasangan nomor urut 1 menyatakan tidak menerima keterangan-keterangan itu sehingga menyatakan walkout. Jadi pada saat itu KPU Jawa Timur itu terdiri dari 38 kabupaten kota, dan kita sudah menyelesaikan 37 rekapitulasi kabupaten kota, sehingga pada saat akan membacakan rekapitulasi untuk Kabupaten Sampang itu beliau tidak bersedia untuk meneruskan dan walkout, walaupun sudah diminta oleh kawan-kawan Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk selalu mengikuti proses sampai selesai. Demikian pimpinan sidang apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi prinsip keberatan-keberatan semua sudah ditindaklanjuti. Rekomendasi-rekomendasi dari Bawaslu Provinsi juga sudah ditindaklanjuti. Memang dalam prosesnya ada yang sudah selesai secara keseluruhan, tapi ada yang memang masih dalam proses penyelesaian karena memang jumlahnya yang cukup besar gitu ya. Atas penjelasan ini saya pikir semua pertanyaan sudah bisa dijawab. Saksi nomor 2, apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Cukup ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bawaslu silakan.
Ya, tadi kalau tidak salah, KPU Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa DPKTB pemilu legislatif itu, saya mau ulangi aja, DPKTB pemilu legislatif dimasukkan tidak ke dalam DPT Pilpres. Yang saya sampaikan tadi kasus khusus Batu. Kasus Batu. Enggak, saya aja di Jawa Timur ini secara umum. DPKTB pemilu legislatif Anda masukkan tidak di dalam DPT Pilpres. Kita masukkan. Masukkan. Oke. Apakah ada penolakan tadi kan sempat tuh. Tertolak enggak? Ada yang tertolak apa tidak? Ya, ada juga sebagian penolakan, ada juga yang tidak. Sepanjang itu dia bisa masuk dalam sistem sidalek, kita masukkan. Baik, saya lanjutkan lagi. Kalau begitu, DPKTB Pilpres muncul angka 236.971. Dalam kurun waktu 3 bulan, ada DPKTB baru sejumlah 236.000. Dalam jangka waktu 3 bulan ini. Anda bisa jelaskan ini kira-kira ini? Oke, terima kasih. Jadi beberapa kasus, seperti kasus di Batu misalkan, kenapa Batu yang kota yang relatif kecil itu DPKTB juga relatif besar? Karena di sana ternyata juga setelah kita supervisi itu adalah yang paling banyak itu di rumah sakit Paru. Jadi Batu itu ada rumah sakit Paru pusat se-Jawa Timur. Dan di sana kemudian DPKTB menjadi agak besar juga. Kemudian dalam konteks kedua, kasus seperti di Sidoarjo, Surabaya, itu adalah ada bagian dari efek dari kawan-kawan lumpur Lapindo. Jadi bencana Lapindo, itu kawan-kawan Lapindo, korban, itu masih belum pindah secara administratif. Jadi mereka masih beralamat di desa bekas lumpur. Kenapa? Karena sebagai alasan bahwa kalau mereka pindah administrasi, maka pembayaran dan sebagainya itu akan menjadi lebih susah. Sehingga kemudian mereka lebih ketika mengungsi atau pindah ke rumah saudara dan famili, mereka menggunakan surat keterangan domisili. Sehingga mereka KTP, DPT masih di daerah bencana Lapindo. Tapi untuk mencoblos tetap menggunakan surat domisili. Sehingga itu juga memicu DPKTB yang masih tetap stagnan banyak. Kemudian yang ketiga, saat kami verifikasi di KPU Kota Surabaya, itu memang lonjakan kawan-kawan mahasiswa, kemudian kawan-kawan luar Jawa dan sebagainya. Untuk mengurus DPKTB, untuk mengurus DPTB awalnya, yang itu kemudian mereka terlambat. Tapi kemudian mereka banyak yang berbondong-bondong mengurus surat keterangan domisili. Ya, ini di luar ranah KPU, artinya bahwa munculnya surat keterangan domisili itu adalah murni ranah kawan-kawan di tingkat pemerintahan daerah. Dan kita tidak bisa menolak ketika itu kemudian muncul. Ya mungkin ini beberapa penjelasan yang bisa kami berikan. Terima kasih. Jadi gini, data di pemilu legislatif, DPT saudara itu angka 30 sekian, 30.300.000 sekian. Ya. Kemudian di Pilpres angkanya 30.639 sekian. Ada kenaikan sekitar 241.000. Ya, demikian informasi dari kami untuk sementara dari gedung KPU. Sekarang untuk sementara kembali ke studio untuk mengikuti pidato pasangan Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto. Ditambah DPTB pemilu. Ya, terima kasih Vera. Ya, pemirsa, calon Presiden Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil pelaksanaan Pilpres karena berlangsung dengan curang. Berikut pidato politik calon Presiden Prabowo Subianto di Rumah Polonia, Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air,
baru saja kami dari pimpinan Koalisi Merah Putih melaksanakan suatu yang dihadapi oleh negara dan bangsa kita, terutama tentang hasil pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2014. Saudara-saudara sekalian, kami Koalisi Merah Putih mengikuti langkah-langkah dalam rangka menjalankan demokrasi dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat, dengan penuh keinginan untuk menghormati kedaulatan rakyat, yaitu menghormati bahwa rakyat Indonesia lah yang harus memiliki kekuasaan dan menentukan nasibnya sendiri. Kita yang di belakang saya adalah pejuang-pejuang demokrasi. Hampir semua pemimpin politik yang di belakang saya dulu ikut demonstrasi, ikut mempertaruhkan nyawa untuk demokrasi. Saya walaupun di TNI, saya termasuk perwira-perwira muda yang mendorong TNI mendukung demokrasi. Dari sejak saya usia muda, saya dengan rekan-rekan purnawirawan yang sekarang berada di samping saya, kita mempertaruhkan jiwa dan raga kita untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Kalau kita hanya sekedar mencari hidup enak dan hidup dengan nyaman, saya kira kami tidak perlu berjuang lagi di bidang politik. Saudara-saudara sekalian, demokrasi artinya rakyat berkuasa. Wujud dari demokrasi adalah pemilihan, dan esensi pemilihan adalah pemilihan yang jujur, yang bersih, yang adil. Kalau di TPS yang berhak memilih 300 orang, tapi yang datang 800 orang, itu berarti tidak jujur dan tidak adil dan tidak bersih. Kalau ada pejabat yang mencoblos-coblos puluhan dan ratusan surat suara, itu tidak demokratis. Saudara-saudara sekalian, tim hukum kami, saksi-saksi kami dari belasan provinsi telah melaporkan kecurangan-kecurangan yang luar biasa. Dari Papua saja ada 14 kabupaten yang tidak pernah melaksanakan pencoblosan apapun. Di DKI terdapat 5.800 TPS yang oleh Bawaslu sudah direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang, tapi tidak digubris oleh KPU. Di Jawa Timur demikian juga 6 kabupaten direkomendasikan. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kami Capres-Cawapres nomor 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mengambil sikap sebagai berikut. Pernyataan sikap Capres-Cawapres nomor 1
Prabowo Subianto Hatta Rajasa tentang proses rekapitulasi pemilu presiden 2014. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan saya menyampaikan apa yang telah menjadi hasil rapat tim kampanye nasional Prabowo Hatta terhadap pelaksanaan pemilu presiden tahun 2014. Mencermati proses pelaksanaan Pilpres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, kami menemukan beberapa hal yang memperlihatkan cacatnya proses Pilpres 2014 sehingga hilang hak-hak demokrasi warga negara Indonesia. Antara lain satu, proses pelaksanaan Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak aturan main yang dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU. Dua, rekomendasi Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, terhadap segala kelalaian dan penyimpangan di lapangan di berbagai wilayah tanah air diabaikan oleh KPU. Tiga, ditemukannya sejumlah tindak pidana kecurangan pemilu dengan melibatkan pihak penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu hingga pemilu menjadi tidak jujur dan tidak adil. Empat, KPU selalu mengalihkan masalah ke Mahkamah Konstitusi, seolah-olah setiap keberatan dari tim Prabowo Hatta merupakan bagian dari sengketa yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Padahal sumber masalahnya ada pada internal KPU. 5. Telah terjadi kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematik pada pelaksanaan pemilu tahun 2014. Atas beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka kami Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pengemban mandat suara dari rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014. Yang cacat hukum, dan dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat, dipermainkan dan diselewengkan. Kami Prabowo Hatta siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat. Untuk itu, kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami minta untuk tetap tenang. Karena yakinlah, kami tidak akan diam dan membiarkan hak demokrasi kita dicederai dan dirampas. Dengan demikian, saya juga menginstruksikan kepada saksi-saksi tim Prabowo Hatta yang sedang mengikuti rekapitulasi di KPU untuk tidak lagi melanjutkan proses tersebut. Jakarta, tanggal 22 Juli tahun 2014, atas nama pasangan Capres Cawapres nomor 1 Prabowo Subianto. Terima kasih.
Bisa kita kembali ke gedung KPU Jakarta untuk mengetahui situasi terkini rapat pleno. Ya, silakan Vera. Sana, saat ini memang masih berlangsung proses rekapitulasi perolehan suara dari Provinsi Jawa Timur yang masih belum selesai. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari tim Jokowi JK, yakni Ferry Mursidan Baldan. Selamat sore Bang Ferry. Selamat sore. Bang Ferry, ini kan baru saja calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto menyampaikan pidato politiknya sama seperti yang disampaikan oleh timnya tadi di sini, bahwa mereka menolak hasil rekapitulasi pemilu presiden 2014 mengingat terjadi kecurangan. Salah satunya tadi yang diperdebatkan adalah terkait adanya dugaan mobilisasi pemilih yang tidak memenuhi syarat. Nah, tanggapan dari tim Jokowi sendiri gimana Bang Ferry? Ya, yang pertama tentu kami meskipun menghargai itu hak, tapi nggak bisa kami mengatakan sebagai sebuah hal yang wajar dalam demokrasi. Karena ini kan sudah masuk dalam tahapan di mana ada 40 sudah bagian akhir rekapitulasi suara, dan ketika seluruh provinsi sudah melakukan rekapitulasi suaranya, jadi sudah ada gambaran lah kira-kira. Jadi ini tadi pada provinsi ke-30, ya kan, tinggal DKI tadi ya. Ini kan saat ini sedang Jatim, habis Jatim masih ada Papua, habis Papua masih ada Sumut. Itu yang menurut saya, jadi ada hal yang harus diingat bahwa kalau keberatan dugaan itu kan nggak bisa kita katakan, oh di sana suara kita dicuri. Tapi kan harus dibuktikan di titik mana kita dicuri, di titik mana ada pelanggarannya. Kalau kita katakan bahwa semua ini itu kan namanya tadi kan sudah dibahas. Dan ini sudah disampaikan berulang kali, juga sudah dijawab berulang kali. Jadi ketika disampaikan bahwa menduga, berprasangka, itu kan artinya ada praduga yang tidak bersalah yang diterapkan, ya kan? Ya, misalnya verifikasi sana. Jadi tentang itu kan menjadi khawatir kan, oh di situ kayaknya ngambil HP saya deh, didatangi, ternyata nggak terbukti, oh ternyata kita salah gitu. Nah itu kan menurut saya jadi sesuatu yang tidak bisa dalam konteks penyelesaian pemilu adalah mekanismenya saat kejadian seketika itu juga harusnya segera di follow up. Jadi kita nggak bisa menjurnalisir dengan sejumlah angka. Karena apa? Seketika juga ada pelanggaran, seketika itu juga undang-undang dan aturan main dalam pemilu kita membolehkan adanya perbaikan. Bang Ferry, ini kan dari 30 provinsi yang sudah disahkan KPU ini merupakan provinsi ke-31. Untuk sementara tim Jokowi JK masih unggul perolehan suara dibandingkan dengan Prabowo. Nah, kan dari hasil rekapitulasi tadi terdapat keberatan-keberatan juga dari tim Jokowi JK. Nah, jika nanti tim Jokowi JK akhirnya memenangkan proses Pilpres ini, apakah keberatan-keberatan tersebut masih akan terus diusut atau diminta klarifikasi ke tim KPU sendiri? Saya kira ada hal yang harus kita lihat. Yang pertama, rekapitulasi ini adalah sebuah proses akhir dari proses Pilpres. Masyarakat sudah memberikan hak suara tanggal 9 Juli yang lalu, dan kemudian hasil itu sudah direkap berjenjang dari mulai pada desa, pada kecamatan, pada kota sampai provinsi dan hari ini nasional. Jadi tugas kita adalah bukan mengotak-atik lagi. Kita menyoroti apakah semua angka-angka ini, apakah semua proses itu tidak ada katakanlah pelanggaran, tidak ada penukaran angka-angka, itu yang kita kontrol. Makanya kita juga mengkonfirmasi dari angka-angka yang didapatkan oleh saksi kita di level bawah, ya kan? Nah, terhadap ini saya kira dalam konteks penyelenggaraan kita semua harus punya komitmen. Makanya sejak awal rekap ini sudah kita sampaikan bahwa kita harus menempatkan, bahwa kita harus melihat ada hal yang harus kita dorong untuk adanya perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu. Misalnya ini kan DPT, daftar pemilih kan berangkai dengan pileg. Bagaimana penataannya? Penyelenggaranya pun relatif sama. Nah, kita lihat bagaimana kinerjanya. Jadi ini sesuatu yang tetap harus kita cermati. Jadi ya kita mengatakan bahwa kita melihat bahwa ada hal yang lebih baik kinerja yang mereka tampilkan dibanding pileg. Pada umumnya kita mendapatkan gambaran itu. Bahwa ada hal yang harus kita kritisi, tetap harus kita kritisi. Karena itu sebuah value, sebuah nilai bagaimana demokrasi, bagaimana pemilu itu berjalan. Gitu. Apakah sejauh ini dari beberapa penyelenggaraan pemilu yang dinilai masih terdapat pasti ada kekurangannya yang dilakukan oleh KPU sendiri, itu apakah masih dapat ditolerir skalanya?
saya kira makanya kalau kita kan menyampaikan, udah jawab. Ketika sudah dijawab kita nggak mengejar lagi. Jadi ketika kita sampaikan kita jelas clear kita. Ada pelanggaran di titik ini, misalnya seperti Jabar kemarin saya sampaikan di salah satu TPS di Kelurahan Sukajadi, di Kecamatan Sukajadi di Kota Bandung, jelas ya kan ada informasi bahwa ada yang namanya pemilih itu berjumlah sekian banyak ya 113. Itu kita konfirmasi apakah benar gitu. Ini ada pemilih yang tanpa identitas. Dijawab. Dan ketika sudah jawab ya sudah. Artinya kita kan meneruskan temuan yang didapatkan oleh teman-teman di daerah dalam penyelenggaraan, karena pemilu kan di daerah. Nah itu kita konfirmasi ketika tidak ada penyelesaian di bawah gitu loh. Nah ketika kita sudah dijawab ya kita harus menerima. Ya kan, jadi tidak terus menerus mencari masalah, mencari kekurangan, ya kan. Kalau jujur saya kira soal pelaksanaan pemilu oleh KPU ini, saya kira dibanding pileg jauh lebih baik ini. Mereka mungkin sudah belajar karena waktu proses rekap di nasional saya juga menjadi saksi dari Partai Nasdem, partai saya itu juga saya ikuti bagaimana. Makanya ketika saya ungkap beberapa hal, misalnya soal Nia Selatan, ketika saya ungkap soal yang berkaitan dengan Halmahera Selatan, mereka teman-teman ingat, mereka jelaskan, saya rangkaikan gitu. Jadi sudah ada upaya perbaikan. Tapi apakah karena memang tim Jokowi JK untuk sementara masih unggul perolehan suaranya, karenanya begitu gampang tim ini menerima segala sesuatu kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilpres? Saya kira enggak. Kalau Anda ikuti dalam proses ini kan di tempat-tempat yang kita menang, kita juga kritis. Bahkan di tempat-tempat yang kita kalah, kita nggak banyak menyampaikan pandangan karena kita mau katakan bahwa kita mau objektif. Jangan karena kita kurang, kita kalah di satu provinsi terus kita teriak enggak. Contoh Jawa Barat, kita Jokowi JK kalah, tapi secara fair kita terus kita hormati hasil itu. Ya, jadi tidak ada subjektivitas, tidak ada kemudian kita melakukan hal itu karena kita ini enggak, tapi betul-betul kita menerapkan objektivitas. Itu terbukti dalam proses ini. Terima kasih Bang Ferry atas waktunya. Oke, makasih. Ya, demikian wawancara kami dengan salah satu anggota tim Jokowi JK, Ferry Burusidan Bandar. Saat ini kita kembali mengikuti sidang rapat pleno yang berlangsung di gedung KPU. Jumlah 3237 410. 2. Jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan laki-laki 1214, perempuan 1046, jumlah 2260. 3. Jumlah 3 pemilih terdaftar dalam daftar pemilih khusus. Laki-laki 1043, perempuan 854, jumlah 1897. Pemilih khusus tambahan pengguna KTP dan KK nama sejenis lainnya. Laki-laki 15038, perempuan 13356, jumlah 28394. Jumlah pemilih 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, laki-laki 1759437, perempuan 1510524, jumlah
326991. Pengguna hak pilih. Pengguna hak pilih dalam DPT. Laki-laki 1492432. Perempuan 1309286. Jumlah 2801718. 2. Pengguna hak pilih dalam pemilih dari TPS lain. Laki-laki 1102. Perempuan 1001. Jumlah 2103. Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus. Laki-laki 536. Perempuan 515. Jumlah 1051. Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan pengguna KTP dan KK nama sejenis lainnya. Laki-laki 15033. Perempuan 13340. Jumlah 28373. Jumlah seluruh pengguna hak pilih 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Laki-laki 1509103. Perempuan 1324142. Jumlah 2833245. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%. 2 tambah 3 tambah 4. Tiga 2976654. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan atau keliru coblos 622. Jumlah surat suara yang tidak digunakan 463789. Jumlah surat suara yang digunakan 2833245. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah suara sah 2213889. Jumlah suara tidak sah 19356. Jumlah suara sah dan tidak sah 2833245. Sebentar sebelum dilanjutkan. Mohon perhatian, semua yang hadir di sini mohon tidak membuat gaduh. Halo? Yang agak belakang sana, mohon tenang ya. Karena sangat mengganggu sekali. Silakan dilanjutkan. Baik, makasih. Nama pasangan calon presiden dan wakil presiden. Rincian jumlah suara. Rincian jumlah perolehan suara. 1. Haji Prabowo Subianto Insinyur HM Hatta Rajasa.
jumlah 76132. 769132. Insinyur Haji Joko Widodo Dr. Handus AM Yusuf Kala jumlah 2026735. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden 2795867. Demikian hasil rekapitulasi untuk Provinsi Papua. Sebagaimana perlakuan kita terhadap Jawa Timur tadi, mohon DC2 yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 1 juga dibacakan. Ya, saat ini tengah berlangsung rekapitulasi perolehan suara dari Provinsi Papua, di mana untuk sementara saya bacakan bahwa jumlah pemilih tetap adalah sekitar 3 juta pemilih, di mana perolehan suara dimenangkan pasangan Jokowi dengan perolehan suara 2.026.735 suara, dan pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto Hatta Rajasa hanya memperoleh 769.132 suara. Saat ini proses rekapitulasi masih berlangsung dan belum disahkan hasil rekapitulasi dari Provinsi Papua. Demikian informasi sementara dari kami dari gedung KPU. Kembali ke studio di Senayan, sana silakan. Ya, selamat bertugas kembali. Sekian Indonesia Terkini, kami akan menjumpai Anda kembali dalam 30 menit mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.